Baik, selamat siang, sahabat Bawaslu. Kembali lagi kita berada dalam acara podcast Bawaslu dengan tema Ngawangkong Demokrasi. Tentu kita berada di Kopi Sawah, disponsori Kopi Sawah. Kita sambil ngopi-ngopi santai bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Bapak Dede Rosada. Siap. Eh, Selamat siang, Pak Dede. Selamat Siap, siang, Ketua. Aja. Kita ngopi-ngopi santai aja, Ketua. Siap. Dalam kegiatan kali ini, tentu kita akan membicarakan ada masukan dari Instagram, ngapain aja sih Bawaslu selama non tahapan, apa saja yang dilakukan. Tentu mungkin ada kerja-kerja Bawaslu yang harus kita lakukan, yang mungkin sahabat-sahabat perlu tahu bahwa kita juga bekerja gitu kan. Oke. Pertanyaannya ya, ngapain sih Bawaslu selama non tahapan ini? Mungkin barangkali sambil berjalan aja, Ketua. Baik. Terima kasih, Eja. Siap. Ya. Banyak yang mungkin publik bertanya ya terkait ngapain saja Bawaslu selama non tahapan ini. Ya. Saya kira di undang-undang sudah jelas ya di pasal 103 kalau nggak salah gitu ya. Itu mengenai tugas Bawaslu itu adalah melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal 105 kalau nggak salah. Itu terkait kewajiban Bawaslu itu mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi selama non tahapan ini Bawaslu wajib mengawasi pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentunya gitu. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Juga melaksanakan pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Data partai politik ini merupakan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, Ketua. Selama masa non tahapan ini kita juga melakukan pengawasan PDPB, tentu terkait tadi yang Ketua singgung sebelumnya, bagaimana pentingnya daftar pemilih pada saat tahapan nanti kita akan menuju 2029. Ada lagi kita pengawasan tadi yang Ketua sampaikan terkait partai politik ya Ketua. Tentu itu kerja-kerja yang kita lakukan selama 6 tahapan dan masih banyak lagi sebetulnya seperti konsolidasi ya Ketua. Betul, masalah konsolidasi demokrasi, kemudian kita melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif gitu, karena ya saya kira penting gitu di masa non tahapan ini untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada seluruh elemen masyarakat. Siap Ketua, tentu itu tadi sahabat yang Ketua Bawaslu sampaikan ternyata sama pentingnya, sama krusialnya ketika tahapan dan non tahapan. Baik sahabat, tentu tadi kita mendengarkan paparan dari Ketua Bawaslu, mungkin apa saja yang telah kita lakukan atau sedang kita lakukan. Yang pertama terkait pengawasan DPT, sosialisasi, pencegahan, terus yang terakhir tentang pengawasan partai politik. Mungkin Ketua untuk sebagai review dari untuk menghadapi 2029, apakah ada catatan-catatan yang bisa disampaikan mungkin khususnya kepada kita sebagai staf pelaksana teknis di Bawaslu dari mereview dari 2019 atau 2024 gitu. Oke. Baik. Saya kira dari catatan kami gitu ya. Di pemilu 2019 ya, menurut data Bawaslu itu sekitar hampir 80 sekian lah. Nah, di pemilu 2024 kemarin berkurang signifikan gitu ya. Dari 80 sekian mungkin hanya kalau nggak salah kurang dari 20 lah. Itu dugaan pelanggaran kita menangani. Yang artinya bahwa kerja-kerja pengawasan kita, di mana pengawasan itu termasuk pencegahan, kemudian penindakan dan penyelesaian sengketa proses, itu sangat efektif. Pencegahan itu tidak hanya dilakukan di masa
tahapan pemilu maupun pilkada. Baik. Nah, tetapi di justru tahapan-tahapan inilah yang sangat penting di non tahapan untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat agar nanti di pas pemilu ataupun di tahapan pemilu ataupun pilkada diharapkan masyarakat sudah paham. Tentu tadi dari penjelasan ketua ada tren yang menurun dari segi pelanggaran yang kita tangani dari 2019, 2024. Tentu itu dengan adanya kerja-kerja pencegahan yang kita lakukan. Tadi seperti yang ketua sampaikan sendiri, pencegahan itu tidak mesti dilakukan pada saat tahapan. Tentu pada saat non tahapan juga merasa penting kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih aware terhadap demokrasi di Majalengka ini. Alhamdulillah ketua tadi yang telah ketua sampaikan dari 2019, 2024 trennya menurun. Tentu ada harapan juga di 2029, 30 nanti akan terus berkurang tren-tren pelanggarannya. Menurut ketua, demografi Majalengka yang ada di daerah pegunungan, daerah bawah gitu seperti Kertajati, tren-tren yang kemungkinan muncul di 2029 mendatang akan seperti apa ketua? Isu-isu kerawanan yang semestinya kita cegah dari dini gitu. Baik, kalau saya kira kalau dari segi demografi ya itu memang Majalengka memiliki wilayah yang sangat unik saya kira ya. Kita mempunyai 3 dataran ya, ada Pugu Tinggi yang meliputi beberapa kecamatan, kemudian ada pegunungan kecil-kecil lah gitu kan, dan dataran rendah atau rata gitu kan. Kita difokuskan gitu, terutama di daerah-daerah wilayah di perbatasan saya kira ini yang sangat kita fokus ya terhadap kerawanan itu ya, karena lagi-lagi budaya ya kebiasaan di beberapa daerah ya terutama di daerah perbatasan ini berbeda-beda ya, artinya bahwa kita terus melakukan fokus dipetakan kerawanan tersebut agar nanti di pemilu 2029 saya kira kalau isu pemilu itu ya itu tidak jauh dari isu money politik, kemudian netralitas ASN, kemudian netralitas pejabat dan kepala desa. Nah ya maka dari itu ya kita harus melakukan treatment dari sekarang gitu ya, menyampaikan informasi-informasi terkait kepemiluan pertama kepada calon peserta pemilu, kemudian pemilu 2009, kemudian kepada para ASN, kepada para kepala desa gitu, menyampaikan informasi terkait ya larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh yang menurut undang-undang ini tidak boleh melakukan aktivitas keberpihakan. Baik ketua, tadi sudah cukup jelas potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi ya Mas ya, hampir mirip-mirip lah dari 2019, 2004 dan selanjutnya. Nah ketua, tadi tentu dijelaskan secara rinci terkait potensi-potensi kerawanan yang bisa terjadi di Majalengka, entah baik di daerah atas atau daerah hilir itu. Baik selanjutnya ketua, adakah pesan-pesan kepada warga Majalengka agar masyarakat Majalengka itu aware terhadap pesta demokrasi yang akan kita hadapi di 2029? Baik saya kira gitu ya bahwa pemilu itu bukan hanya berbicara terkait hari H pencoblosan, tetapi ada yang sangat penting juga terkait proses. Maka masyarakat Majalengka harus aware terhadap proses demokrasi dari awal sampai nanti endingnya di penetapan. Nah, dari mulai proses ini seluruh masyarakat Majalengka harus peduli, sama-sama mengawasi seluruh tahapan baik itu mulai dari daftar pemilih, kemudian pencalonan, kampanye,
sampai dengan pencoblosan dan sampai nanti penetapan. Nah ini saya kira seluruh warga masyarakat tidak terkecuali yang memang sudah mempunyai hak pilih itu diharapkan peduli, aware terhadap proses itu. Tidak hanya berbicara di hari H pas pencoblosan. Ya, itu. Baik sahabat, tadi ketua sudah menyampaikan bahwa demokrasi atau pemilu itu bukan hanya sekedar di pas pemilihan atau hanya sekedar mencoblos saja. Tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan seperti pencegahan dan lain sebagainya. Demikian diskusi kita pada podcast kali ini di acara Ngawangkong Demokrasi. Tentu kita akan kembali lagi di Ngawangkong Demokrasi selanjutnya. Terima kasih kepada Ketua Bawaslu Bapak Dede Rosada telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengedukasi kita khususnya atau teman-teman semua warga masyarakat Majalengka. Baik, terima kasih Ketua. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa sahabat Bawaslu.